Jika seandainya nih ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih. Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak ngeliat ya, Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan menanggapi satu video dari Donditan yang menurut saya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada teman-temannya yang mualaf, dan itu diposting di akun Facebooknya, apakah YouTube-nya, dan media sosial lainnya yang milik Donditan. Teman-teman, ini bagi saya inilah hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena itu sama halnya untuk memojokkan iman daripada kekristenan. Dan itu juga sekaligus untuk mengolok-olok tentang pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melakukan hal sebaliknya teman-teman sekalian, misalnya kita juga katakan bagaimana Donditan itu kalau seandainya Anda kembali ke abad ke-7, ketika Nabi Anda misalnya itu menikahi anak yang berumur 6 tahun atau 9 tahun itu teman-teman sekalian. Dan kebetulan Donditan itu anak itu maksud saya adalah anak daripada Donditan. Apakah Donditan mewujudkan impian daripada Nabi Anda atau membatalkan impian daripada Nabi Anda karena Anda sayang kepada anakmu? Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan jika kita menggunakan standar seperti Anda, logikamu gitu. Jadi ini artinya kalian akan marah. Kalian pastinya akan bilang, oh dia sudah menghujat. Masa dia bilang Nabi Muhammad itu menikah dengan anak di bawah umur misalnya 9 tahun atau 6 tahun itu ya, karena beda-beda versi. Nah, jadi demikian juga apa yang Anda lakukan saat ini. Ya, jika Anda di zaman Yesus, ya apakah Anda menolong Yesus, membantu Yesus supaya tidak disalibkan gitu. Jadi ini lucu teman-teman sekalian, lucu. Dan hal ini perlu memang kita tanggapin, karena kalau kita biarkan teman-teman sekalian, ya ini juga akan semakin merajalela dan banyak orang yang kemudian akan terseret daripada kegoblokan mereka ini. Oleh karenanya kita akan menonton dulu apa yang mereka bahas berikut ini. Dulu Kristen kan berarti kan percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa, berarti kan? Dulu. Ya. Seandainya masih Kristen nih, seandainya. Kalau misalnya Adam nih, Iya. masih sebagai orang Kristen, Oke. misalnya, Alhamdulillah ya misalnya. ya, misalnya. Oke. Sekarang ibarat kalau nih, jika seandainya nih, ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih. Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak ngeliat ya, Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Kira-kira yang mana Mbak? Ketawa deh. Berarti mikir. Berarti mikir. Paham ya pertanyaan saya? Kira-kira kalau Mbak bisa kembali ke masa itu sebelum Yesus disalib, Mbak itu ngelihat Yesus mau disalib itu lari seperti murid-murid yang lain, atau nolongin supaya Yesus nggak disalib, atau nolong atau bantuin tentara Romawi nyalip Yesus? Kira-kira yang mana? Kayak mau nolongin kasihan ya. Kalau ditolongin Yesus nanti nggak ada penebusan dosa. Yang ada penebusan dosa, mau Ah. salib kasihan. Kalau mau ikut bantu nyalip kasihan ya. Iya. Terus kalau mau lari gimana? Nah sekarang murid-murid Yesus waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada lari apa enggak? Lari. Kenapa pada lari? Takutan. Ketakutan. Kenapa takut? Apa mereka nggak tahu kalau dosanya mau ditebus? Iya kan? Kalau mereka lari, berarti mereka nggak tahu kalau dosanya ditebus, Mbak. Logikanya kan begitu. Kalau mereka tahu dosanya mau ditebus, pasti mereka bantuin tentara Romawi nyalipin Yesus biar dosanya ditebus.
Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah dengarkan dari Don Ditan, dan teman-teman bisa menilai sendiri bahwa ini merujuk kepada sebuah olok-olokan terhadap penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya teman-teman tidak ada masalah ya, karena memang sudah sepantasnya akan terjadi hal itu. Ada banyak orang yang akan menolak Injil, akan banyak orang yang akan menolak penyaliban Tuhan Yesus Kristus, akan banyak orang yang akan menjadi pengejek-pengejek terhadap iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika kita diamkan, maka orang-orang seperti Don Ditan ini akan terus merajalela. Oleh karenanya kita patuh untuk meluruskan dan juga untuk memberikan pemahaman tentang peristiwa penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus perlu ditolong dalam penyaliban itu, atau kita menolong orang-orang Romawi untuk menyalibkan Yesus, atau membantu Yesus supaya tidak disalib oleh orang-orang Romawi gitu. Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas sebenarnya. Tetapi ya tidak masalah teman-teman sekalian. Kita harus menerimanya ya. Kita tetap sabar, kita tetap mengasihi ya. Namun kita harus memberikan penjelasan mengenai penyaliban. Nah teman-teman sekalian, sebagai tanggapan saya dari video Don Ditan ini, kalau tadi saya sudah memberikan sebuah logika juga tentang Nabi Muhammad misalnya, lalu jika Don Ditan kembali kepada zaman Muhammad ya di abad ke-6 atau awal abad ke-7 ya, apakah mendukung Muhammad dalam aksinya atau rencananya untuk menikah dengan anak yang berumur 6 tahun atau 9 tahun ini, atau Anda menghalangi Don Ditan ya? Apakah Anda menghalanginya ya untuk melakukan hal itu? Nah, jadi ini logika yang sama. Jika diberikan kepada Don Ditan, otomatis bisa jadi marah ya kalau kita ya bahas, dan banyak hal lagi ya, seperti Pak Garcia Pelo yang memang sudah membahas itu, akhirnya akan dipenjarakan ya, ditangkap. Jadi mereka laporkan, mereka desak Polri, mereka ancam ya, seperti yang dilakukan dalam penangkapan anak bata kemarin itu ya, disampaikan kalau polisi tidak menegakkan hukum, tidak menangkap, maka darah dan dagingnya milik kami ya, hak kami katanya. Ya, jadi orang Kristen tidak melakukan demikian ya. Seperti Pak Pendeta Muriwali yang sudah melaporkan Julius HMC, itu tidak ada ancaman kepada polisi teman-teman sekalian. Tidak ada juga demo, tidak ada pernyataan sikap dari orang-orang Kristen ya. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada aparat. Tapi dalam hal ini aparat lambat ya, lambat sekali untuk menangani kasus itu. Ya, ketika ada laporan, ketika orang Kristen yang dilaporkan, 1 hari paling lambat itu sudah bergerak. Tapi ini sudah berminggu-minggu, bahkan sudah berbulan, ini udah 1 bulan. Tidak ada reaction daripada polisi, tidak ada respon ya untuk menangani kasus ini ya. Ya, inilah perbedaannya teman-teman sekalian. Makanya teman-teman di channel TV Laskar Kristus yang sering berkata ya laporkan saja, laporkan saja. Ya, ini yang kita pikirkan. Percuma kita memberikan laporan kepada pihak kepolisian, karena pihak kepolisian tidak akan menanggapin. Ya, sudah berapa yang dilaporkan kok dari kalangan mereka. Ustadz Nandar kemarin sudah dilaporkan oleh Bro Deulipa ya. Sudah dilaporkan teman-teman sekalian, diduga penistaan agama itu Ustadz Nandar. Tapi toh juga tidak ada kabar sampai sekarang. Ya, demikian juga Julius HMC yang sudah dilaporkan, Ustadz Dulu Somad yang sudah dilaporkan, Ustadz Hewaloni yang sudah dilaporkan. Itu semua tidak ada buahnya teman-teman sekalian. Ya, Hewaloni sempat diproses tapi itu hanya 5 bulan. Ya, jadi tidak setimpal dengan apa yang dilakukannya selama ini. Ini yang membuat kita kemudian malas untuk memberikan laporan. Sudah habis lagi waktu kita untuk melaporkan gitu ya. Ya, biarkan saja. Toh juga Tuhan kita nggak perlu kita bela, agama kita tidak perlu kita bela gitu ya. Kita hanya meluruskan saja. Cukup ya, cukup di situ untuk memberikan pemahaman bagi orang-orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Yesus disalib itu sebuah rancangan indah, rancangan yang sudah diatur oleh Tuhan sejak kejatuhan manusia dari dosa. Yaitu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunan Adam
dengan keturunan si ular atau iblis atau setan, teman-teman sekalian. Dan yang meremukkan si ular itu adalah anak manusia yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini ya untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan berinkarnasi, ya, menjadi manusia, dilahirkan melalui perawan Maria. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia. Oleh karenanya teman-teman, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mati di salib itu bukan secara kebetulan, tetapi itu sebuah bagian dari rancangan Allah. Karena salib itu adalah hukuman, ya, di Timur Tengah, ya, atau di Roma pada waktu itu, teman-teman, sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Jadi ini sebuah kesalahan yang fatal sekali, ya, sehingga hukumannya harus disalib. Nah, karena hukum yang berlaku di situ salib, dan itulah Tuhan, ya, disalibkan di sana karena dianggap sebagai penjahat, karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Dan itu yang melaporkan dia adalah ahli-ahli agama, ya, Taurat, orang Farisi yang ada di orang-orang Yahudi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kematiannya di kayu salib itu memang benar-benar mati di kayu salib. Sementara kitab suci Donditan mengatakan bahwa tidak mati di salib tetapi diserupakan. Tapi Alkitab menerangkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar disalib. Dia mati di kayu salib dan dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, ya, menampakkan diri selama 40 hari, kemudian baru lihat dia ke sorga. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ini adalah wujud daripada kasih Allah yang mengorbankan dirinya sendiri melalui inkarnasinya yang disebut sebagai anak Allah, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa mereka. Teman-teman sekalian, salib itu adalah ada vertikalnya dan ada horizontalnya. Vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan dan horizontal adalah hubungan kita dengan sesama. Itulah yang disebut dengan salib. Sangat berarti sekali. Ini bukan cara kebetulan, tapi Tuhan sudah rancang semua. Kemudian salib ini berguna untuk menghubungkan, ya, atau memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Anggap di telapak tangan saya ini adalah manusia dan di siku saya ini adalah Allah. Ketika, ya, dulunya itu manusia di Taman Eden itu selaras, teman-teman sekalian. Kapan saja manusia datang kepada Allah itu boleh saja. Kapan saja Allah datang kepada manusia boleh saja. Tetapi karena ada dosa, anggap jam tangan saya ini adalah dosa. Dengan adanya dosa maka putuslah hubungan. Ada pemisah antara manusia dengan Allah. Maka dengan adanya salib, ya teman-teman sekalian, ini menghubungkan kembali, ya. Makanya harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Manusia datang kepada Allah itu tidak akan bisa langsung. Harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Anggap di tangan saya ini, telapak tangan saya ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu. Ya, jadi ketika manusia datang kepada Allah harus melalui Yesus Kristus. Ketika Allah pergi ke manusia juga, ya, harus melalui Tuhan Yesus Kristus ini, ya. Firman-Nya tadi yang sudah menjadi manusia ini harus melalui itu. Jadi ada perantaran antara Allah dan manusia. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga katakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu fungsi salib. Jadi kalau Donditan mengolok-olok salib, apakah menolong Yesus atau tidak menolong? Tidak perlu ditolong karena itu visi misi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus bisa saja menyelamatkan dirinya sendiri. Dia adalah Tuhan kok, dia adalah Maha Kuasa. Bisa saja selamatkan dirinya di situ. Ketika dia diolok-olok, "Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami juga." Ya,
Tapi Yesus tidak melakukan demikian karena tujuannya adalah harus mati di kayu salib. Karena itulah cara Tuhan untuk mengerjakan keselamatan itu. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke sorga, kembali ke sorga, dan harus melalui Yesus Kristus. Setelah kita beriman, kita percaya, maka Anda akan diberikan hidup kekal. Di luar Yesus pasti kebinasaan. Oke teman-teman sekalian, sekian pemaparan yang singkat dari saya. Kiranya mudah dipahami dan sekaligus untuk memberikan jawaban atas olok-olokan yang dilakukan oleh saudara kita Donditan. Terima kasih teman-teman, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.